Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah jika semua baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, setelah itu ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi terlebih dahulu untuk menumbuhkan semangat kalian dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, lagu yang akan kita nyanyikan yaitu lagu Kring Kring Ada Sepeda. Nah, sudah pada tahu belum lagu Kring Kring Ada Sepeda? Jika sudah, mari kita nyanyikan bersama dengan diiringi musik yang akan ibu putar dari handphone ibu. Tetapi sebelum itu, ibu mohon untuk kalian semua berdiri terlebih dahulu. Sepedaku roda 3, ku dapat dari ayah karena rajin bekerja. Tuk 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 ada sepatuku kulit lembu, ku dapat dari ibu karena rajin membantu. Ada sepedaku roda 3, ku dapat dari ayah karena rajin bekerja. Tuk 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 ada sepatuku kulit lembu, ku dapat dari ibu karena rajin membantu. Baik, terima kasih anak-anak semua. Kalian boleh dipersilahkan duduk kembali. Nah, kemudian ibu akan menyampaikan materi apa saja yang kita pelajari pada pagi hari ini dan apa tujuan pembelajarannya. Nah, untuk materinya yaitu kita akan mempelajari tentang hidup rukun, hidup saling berbagi, dan terakhir adalah hidup gotong royong. Dengan tujuan pembelajarannya yaitu agar kalian semua dapat mengetahui, memahami, serta menerapkan hidup rukun, hidup berbagi, serta hidup tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Contohnya, kalian membutuhkan ayah dan ibu untuk memenuhi kebutuhannya. Kalian seperti membeli pakaian, makanan, minuman, serta buku pembelajaran. Oleh karena itu, manusia membutuhkan orang lain. Nah, manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya manusia diciptakan untuk hidup bersama dan hidup bertetangga. Oleh karena itu, manusia harus hidup rukun. Apa itu rukun? Rukun adalah tidak berselisih, sedangkan hidup rukun yaitu hidup saling menghargai, menghormati, serta saling menyayangi sesama manusia. Nah, hal tersebut dapat ditunjukkan dengan cara saling tolong-menolong, saling berbagi, saling sapa menyapa, saling toleransi, saling menyayangi, dan lain sebagainya. Bila semua manusia hidup rukun, maka hidupnya akan damai, aman, serta bahagia. Nah, hidup rukun dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Keluarga merupakan orang-orang terdekat dalam hidup kita, yang terdiri dari ayah, ibu, kakek, nenek, bibi, paman, adik, kakak, serta sepupu. Itu semua merupakan satu kesatuan di dalam keluarga. Nah, kita harus hidup rukun dengan mereka karena mereka merupakan orang-orang yang kita sayangi sekaligus orang-orang yang menyayangi kita.
Jika hidup rukun dalam keluarga dapat terjaga dengan baik maka kesejahteraan dan kebahagiaan akan selalu menghampiri kita. Nah, contoh penerapan hidup rukun di lingkungan keluarga yaitu salah satunya adalah kakak membantu adik dalam mengerjakan tugas, kemudian membantu ibu memasak, dan membantu ayah bekerja, serta kakak berbagi makanan dengan ibu ataupun sebaliknya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian hidup rukun di lingkungan masyarakat atau tetangga. Nah, tetangga adalah orang atau keluarga yang rumahnya atau yang tinggal di dekat rumah kita. Dalam hubungan bermasyarakat atau bertetangga, menjaga hubungan baik dengan mereka menjadi suatu keharusan bagi kita agar dapat hidup berdampingan secara baik, aman, dan sejahtera. Nah, tetangga menjadi sangat penting nih untuk kita. Karena apa? Karena ketika kita mendapatkan musibah, tetanggalah yang pertama kali akan menolong kita. Contoh penerapan hidup rukun di lingkungan tetangga yaitu saling gotong royong membersihkan lingkungan sekitar seperti pada gambar ini. Nah, selain itu saling bertegur sapa, terus saling berbagi juga merupakan salah satu contoh penerapan dalam hidup rukun di lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu hidup rukun di lingkungan sekolah. Di sekolah kita juga harus hidup rukun dengan sesama teman, tidak boleh saling mengganggu, menghina, apalagi saling bertengkar. Pertengkaran atau permusuhan antar warga sekolah menciptakan kehidupan yang tidak rukun. Nah, di sekolah dapat diterapkan beberapa cara untuk hidup rukun, yaitu yang pertama, hidup bergotong royong, yang kedua, saling berbagi. Nah, contoh hidup rukun di sekolah yaitu dalam kerja bakti kita harus saling tolong-menolong atau bahu-membahu dalam menjalankan tugas dan tidak memaksakan teman untuk mengerjakan sesuatu yang tidak disukainya, dan membantu teman dalam memahami materi. Serta ini merupakan salah satu gambar contoh hidup rukun di lingkungan sekolah, yaitu si anak A membagi makanan kepada si anak B. Nah, kerukunan di lingkungan sekolah selain dijalin bersama teman, juga dijalin dengan perangkat sekolah. Misalnya, ibu guru dan perkaryawan sekolah ikut membantu dalam kerja bakti tanpa memandang status siswa tersebut. Nah, setelah kita mempelajari contoh penerapan serta penjelasan tentang hidup rukun di lingkungan keluarga, masyarakat, serta sekolah, apa saja sih manfaat dari kita melaksanakan hidup rukun? Pasti adik-adik penasaran. Nah, manfaat dari kita melaksanakan hidup rukun yaitu yang pertama, dapat memperluas pergaulan, yang kedua, menciptakan keharmonisan atau kebahagiaan, yang ketiga, menciptakan perdamaian, yang keempat, terciptanya komunikasi yang baik antara keluarga, masyarakat, serta teman atau guru. Yang kelima, menghindari pertikaian, permusuhan, dan perkelahian. Nah, setelah kita mempelajari tadi tentang hidup rukun, ibu ingin mengetahui apakah adik-adik semua atau anak-anak semua sudah memahami materi yang telah ibu sampaikan tentang hidup rukun atau belum. Nah, ibu ingin bertanya, rukun artinya adalah, ayo, siapa yang bisa bertanya, yang bisa menjawab? Oke, Nina apa? Oke, benar, itu rukun artinya tidak berselisih, teman-teman. Jadi, rukun artinya tidak berselisih. Nah, pertanyaan kedua yaitu hidup rukun artinya, ayo, ada yang bisa menjawab? Oke, Fahmi.
Oke, benar. Hidup rukun artinya hidup saling menghormati, saling menghargai, dan saling menyayangi antar sesama manusia. Baik. Nah, kemudian penerapan hidup rukun dapat dilakukan di mana saja tadi? Ada yang tahu? Oke, Dina. Baik, benar. Penerapan hidup rukun dapat dilakukan di lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Baik, contoh penerapan hidup rukun di lingkungan keluarga, ada yang tahu? Baik, Linda. Yap, benar. Contoh penerapan hidup rukun di lingkungan keluarga yaitu membantu ibu dalam memasak atau membantu adik dalam mengerjakan tugas. Nah, selanjutnya yaitu contoh penerapan hidup rukun di lingkungan masyarakat. Ayo, siapa yang bisa? Oke. Rina, baik. Ya, benar, yaitu saling bertegur sapa. Nah, kemudian contoh penerapan hidup rukun di lingkungan sekolah. Ayo, siapa yang tahu? Oke, Hendra? Iya, benar. Contoh penerapan hidup rukun di lingkungan sekolah yaitu membantu teman dalam mengerjakan tugas. Nah, yang terakhir itu yaitu pertanyaannya adalah apa saja sih manfaat dari hidup rukun? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Iya, benar. Mendapatkan perdamaian, betul sekali. Terus menambah teman, bagus. Kemudian hidup terasa aman, oke, benar. Ada kesejahteraan, tidak saling berkelahi, oh benar. Alhamdulillah, semua kalian sudah paham semua ya berarti. Baik, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu pentingnya saling berbagi. Nah, kalian pasti penasaran kan apa sih itu hidup saling berbagi? Nah, hidup saling berbagi artinya saling memberi kepada orang lain. Nah, dengan saling berbagi bisa dimulai di lingkungan keluarga. Contohnya, kakak berbagi makanan dengan adik. Kakak berbagi makanan dengan sepupu kakak. Nah, kemudian penerapan hidup berbagi juga dapat diterapkan di lingkungan masyarakat. Contohnya seperti menyantuni anak yatim, berbagi makanan dengan tetangga, dan selanjutnya yaitu hidup berbagi juga dapat diterapkan di lingkungan sekolah, yaitu berbagi makanan atau minuman kepada teman. Nah, tapi ingat ya, jika kalian melakukan suatu kegiatan berbagi atau saling berbagi dengan sesama manusia, kalian harus dilandasi dengan niat yang ikhlas, tidak mengharapkan imbalan ataupun pujian, tapi kalian harus melakukan semuanya dengan niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala, karena perbuatan baik itu pasti akan mendapatkan pahalanya. Jadi ingat, dilakukan dengan niat yang ikhlas. Oke, baik, selanjutnya yaitu hidup saling tolong menolong. Nah, manusia kan makhluk sosial nih ya. Manusia membutuhkan manusia lain, yang artinya manusia membutuhkan pertolongan manusia lain lah. Nah, oleh karena itu manusia harus hidup tolong menolong. Nah, hidup tolong menolong artinya manusia saling memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan pertolongan, seperti membantu teman yang terjatuh, kemudian membantu kakek atau nenek yang menyeberang jalan,
Kemudian membantu tetangga dalam membersihkan lingkungan sekitar rumah, atau membantu tetangga dalam membenarkan genteng rumahnya, atau yang lainnya. Nah, ingat juga, hidup saling tolong menolong juga harus didasari oleh niat yang ikhlas, tanpa mengharapkan pujian ataupun imbalan. Ingat, kegiatan tolong menolong dan kegiatan berbagi harus didasari oleh niat yang ikhlas. Jangan didasari karena ingin dilihat orang atau siapapun itu, dan jangan didasari dengan niat karena ingin dipuji orang lain, karena itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Benar. Oke, kita ulangi lagi ya anak-anak. Nah, hidup saling berbagi yaitu saling memberi kepada orang lain. Oke, bentar. Contohnya adalah kakak berbagi kepada adik. Benar. Nah, yang kedua yaitu hidup saling tolong menolong. Nah, hidup saling tolong menolong tadi apa? Ya, benar, yaitu saling memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Ya, benar. Ingat, dan tadi apa pesannya yang terakhir? Oke. Jika kita ingin berbuat suatu kegiatan atau suatu perilaku yang positif, maka harus didasari oleh niat yang apa? Oh iya, niat yang ikhlas. Tidak boleh dengan niat yang tidak ikhlas. Artinya tidak boleh karena ingin dilihat oleh orang lain, dan tidak boleh karena ingin dipuji oleh orang lain. Oke, sampai di sini apakah adik-adik sudah paham apa itu pentingnya saling berbagi, apa itu pentingnya hidup saling tolong menolong? Apakah adik-adik semua sudah paham? Oke, alhamdulillah jika adik-adik semua sudah paham. Nah, pada hari ini kita sudah banyak nih mempelajari materi-materi tentang kebaikan, tentang hidup rukun, tentang pentingnya saling berbagi, pentingnya hidup saling tolong-menolong, dan Ibu harapkan semoga kalian dapat menerapkan itu semua di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Agar apa? Agar hidup kalian aman, damai, serta bahagia. Amin. Karena kalian sudah memahami semua materi yang Ibu berikan pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan tugasnya itu tugas kelompok yang terdiri dari, setiap kelompok itu terdiri dari 4 orang. Nah, ini kan jumlah siswanya ada 20. Nah, 20 setiap kelompok itu kan ada 4 orang. Jadi semua kelompok itu berjumlah 5 orang. Ada 5 kelompok. Nah, 5 kelompok. Nah, setiap kelompok ada 4 orang. Nah, ini Ibu tugaskan kalian membuat mading sederhana, mading yang standar, bukan yang besar sekali, tapi yang standar, tidak kecil-kecil sekali, tapi yang standar. Nah, itu berisikan materi tentang penerapan hidup rukun dan hidup saling berbagi serta hidup saling tolong-menolong. Nah, materi itu bisa kalian cari di internet maupun di koran, majalah, atau yang lainnya. Nanti dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya, yaitu minggu depan, untuk menilai apakah kalian benar-benar paham apa yang Ibu sampaikan tadi atau tidak. Apakah kalian benar-benar mengerti apa itu hidup rukun, apa itu hidup saling berbagi, dan apa itu hidup saling tolong-menolong. Nah,
Itu untuk tugasnya. Dan yang terakhir, kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini yaitu hidup rukun harus dilakukan di lingkungan keluarga, kemudian masyarakat, kemudian sekolah, agar tercipta suatu keadaan yang damai, tentram, serta bahagia. Nah, kemudian yang untuk materi yang kedua, karena hidup saling tolong-menolong dan juga hidup berbagi itu harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari karena itu merupakan perbuatan yang baik dan mulia, serta harus ingat bahwa jika kita berbuat baik harus didasari oleh niat yang baik. Jangan karena ingin dilihat ataupun dipuji oleh orang lain. Ingat, harus dilakukan dengan niat yang baik. Yaitu niat yang baik itu niat karena Allah Ta'ala, bukan karena ingin dipuji maupun dilihat oleh orang lain. Nah, cukup sekian penyampaian materi pada pembelajaran kali ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Kelompoknya itu kalian saja yang memilih. Nanti namanya ditulis dan dikumpulkan ke ibu satu orang, sekretarisnya atau ketua kelasnya kumpulan ke ibu nama-nama kelompoknya siapa-siapa saja. Nah, kemudian minggu depan jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Nah, ibu akhiri pembelajaran pagi hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ibu tutup, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.